Nah, sekarang saya di bagian dalam rumahnya. Wah, siapa yang nyangka sih? Lihat Den, rumah lebar 5, nggak ada yang nyangka. Ternyata bisa luas juga ya. Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto di channel Real Estate. Nah, sekarang saya sedang di satu perumahan, lokasinya cukup tengah kota, dan lihat dong raw jalannya dan lingkungannya. Ini start rumahnya di harga 1 M-an aja. Nih, kayak gini salah satu model rumahnya. Kayak gini nih, beneran 1 M-an. Nggak percaya? Yaudah kita bahas satu-satu kayak gimana sih dapetnya. Nah, sekarang kita bahas untuk bagian depan, tapi yang bagian atasnya. Jadi dari sini nih ada sepasang pilar besi, dia dari Habim, kemudian kelilingnya juga sama, dan di bagian tengahnya ini pakai hollow kotak untuk menopang bagian atapnya. Jadi atapnya ini atap transparan, dan kemudian naik lagi ke bagian atas. Untuk atapnya dia atap model perisai. Nah, rumah ini lebarnya 5, ke belakangnya ini 14 meter. Dari bagian depan, ini sebenarnya area sekitaran sini adalah area punya developer, tapi bisa kita manfaatkan. Nanti ini tamannya ya, taman yang mengelola developer. Kemudian sebelah sini, ini kalau mobil kita ternyata panjang banget, kita bisa sampai over ke sini. Bagian bawahnya dia pakai paving block, yang ini kombinasi antara yang 20-10 sama 20-20. Kemudian di daerah sininya, nah ini baru 20-20. Untuk lebar dari carport ini kurang lebih di 4 meteran. Jadi muat untuk satu mobil besar dan beberapa sepeda motor. Ini ada tempat sampah, kita masukkan dari sini. Kemudian nanti petugas sampahnya ngambilnya dari depan sini. Dan di sebelah sini ada meteran listrik. Jadi kalau ada petugas PLN, nggak perlu masuk sampai ke dalam rumah. Cukup tamannya simple, khas rumah milenialnya, anti ribet. Segini aja, tapi tetap dapat ijo-ijonya, ditambah lagi ambience dari lampu yang berwarna kuning, kesannya lebih hangat. Di bawah sini ada tandon untuk cadangan air. Ada lagi nih taman di sebelah sini. Tamannya simple aja, ini taman bagian dalam, dan ada satu mesin pompa air. Kita bisa tutupin nanti lah ya, biar nggak terlalu kelihatan. Dan ini dia pakai dindingnya ini pakai granit. Bukan granit tile, istilahnya homogeneous tile. Motifnya motif seperti granit begini, dan warnanya juga cukup soft. Warnanya agak-agak abu-abu begitu ya. Nah, ini jendela. Jendela ini warna juga pemilihannya tuh soft abu-abu, jadi nggak terlalu kontras, tapi juga nggak saling menutupi ya perbedaan warnanya. Oke, lanjut. Di sini ada teras, dan terasnya ini simple aja ya, nggak terlalu lebar. Yang penting ada perbedaan antara ruang carport, area carport dan area teras. Pintunya ini benar-benar dari kayu ya. Kemudian tapi bukan kayu solid full, ini pakai double dan dikasih trim-trim gini untuk ornamen supaya nggak kelihatan terlalu polos. Kemudian di finishing pakai coating yang warna doff. Nah, ini nih dapat smart door lock system juga kalau di sini. Oke, mau tahu detail dalamnya? Kita masuk yuk. Nah, sekarang saya di bagian dalam rumahnya. Wah, siapa yang nyangka sih? Lihat Den, rumah lebar 5, nggak ada yang nyangka. Ternyata bisa luas juga ya. Nah, saya pindahin dulu ininya nih. Ketika masuk, kita langsung akan menemukan satu area living room. Dan ya karena tanpa sekat, jadi terkesannya lega. Langsung ketemu area dining room atau area tempat untuk makan. Kumpul keluarga di sini, ini bisa plong, ngobrol tanpa sekat. Oke, kita bahas dulu satu-satu ya. Nah, tadi kan dari bagian pintu, ini kita sudah bahas, dia dari pintu kayu, kemudian geser ke sebelah sini. Tadi ada jendela, yang jendela ini bisa kita minta sesuai kebutuhan, karena kalau butuh gelap, kita bisa tutup. Kalau butuh terang, kita bisa buka sesuai kebutuhan. Mantap nih. Kemudian di sini ada satu area bisa kita manfaatkan untuk rak-rak. Kalau sekarang sih ditutupnya pakai ambalan-ambalan supaya ini nggak kelihatan nih ada MCB.
Tapi kalau kita mau pakai rak lagi di sini untuk menyimpan barang-barang hobi, koleksi, bisa dimanfaatkan. Kemudian ini ada permainan tari-tali air juga nih. Kalau mau ditambah lampu-lampu LED strip juga keren sih harusnya ya. Jadi nggak polosan tuh, lihat. Jadi setiap tembok di sini ada permainan tari-tali airnya. Dan di sebelah ada apa ya? Nanti aja kita bahas. Sekarang kita geser ke sini. Nah, di sebelah kanan ini ada satu tempat bisa kita untuk naruh ya hiasan-hiasan ataupun barang-barang hobi juga. Kemudian, ini nih. Oh, tembok ya. Ini sudah tembok, tapi dia pakai permainan ini semacam gipsum ya harusnya ya. Jadi ada permainan-permainan gini, kesan klasiknya dapat. Ini sedikit ke biru kehijauan. Jadi kesannya asik, kayak di villa gitu ya. Tambah ornamen-ornamen kayak gini. Oke, dan ini ada satu apa ini ya? Antara kredensa atau mungkin kabinet ya, cukup tinggi. Dan warnanya dia pakai warna hitam. Ini asli nggak ya? Oh, asli dong. Ini dari rotan, anyaman-anyaman rotan. Kesan klasiknya dapat. Nah, tadi habis bahas yang sebelah sini, sekarang saya mau bahas untuk ruang makan. Nah, kita nih lagi di sini posisinya, anggota keluarga kita lagi duduk-duduk, lagi nonton di sebelah situ tuh, kita masih bisa komunikasi ngobrol. Nah, ini asiknya rumah kompleks seperti ini. Nah, sekarang kita langsung bahas yang sini. Nah, di sini ini ada harusnya tempat televisi. Tinggal memposisikan nanti seberapa ketinggiannya ya. Sudah disediakan semuanya untuk colokan-colokannya. Di bawahnya juga sudah disiapkan tempat-tempat untuk entertain. Kemudian di atas ada ambalan-ambalan untuk entah itu hiasan-hiasan atau kebutuhan dari entertain. Dan di bawah tangga ini ada tempat penyimpanan. Jadi kita bisa manfaatkan ruang bawah tangga. Lumayan ya, cukup lega juga. Ini nggak bisa dibuka. Oh, bukanya dari sini doang. Oke. Geser ke area yang sedikit lebih belakang. Nah, sekarang saya sedang berada di satu ruangan yang sebenarnya ini untuk kamar di lantai 1, tapi bisa dimanfaatkan untuk ruang kerja atau ruang interogasi. Oh enggak ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk ruang apa saja. Kamarnya cukupan untuk sekedar mungkin kamar tamu atau kamar orang tua. Jadi kalau kita ada orang tua yang tinggal satu rumah, bisa ditempatkan di sini. Cukup lega untuk sebuah kasur dan juga lemari, dan tetap sehat karena di sini ada jendela dan ada sirkulasi udaranya. Oke, ini sudah sore tapi pencahayaannya masih bagus. Lanjut. Nah, di sini ada ruang rahasia. Ruang rahasia apa? Nih, adalah kamar mandi. Ini beneran kamar mandi, bukan powder room, karena bisa untuk mandi. Nih, area sini ada area basah, dan nanti di sebelah sini ada area kering. Untuk showernya dia nempel di dinding, dan keramiknya full dari bawah sampai atas, jadi no lembab-lembab. Oke, habis mandi, kemudian kita bisa langsung keluar. Kalau habis pup di sebelah situ, habis setoran, langsung cuci tangan di sebelah sini. Ya, tidak terlalu luas, tapi sangat mumpuni untuk kita beraktivitas di kamar mandi. Lanjut. Nah, di sini ada dapur yang tidak terlalu lega, tapi ini sangat mumpuni untuk kita beraktivitas masak-memasak. Di sini ada kompor, di sini ada ruang untuk mengolah makanannya, ada tempat untuk mencuci peralatan dapur dan juga bahan masakan. Di sini ada ambalan-ambalan untuk naruh perlengkapan masak dan juga bahan-bahan makanan. Dan udah ada cooker hoodnya juga. Ya, sebenarnya bisa langsung kebuang ke atas, tapi nggak apa-apa, ada cooker hood untuk meminimalisir asap dan minyak. Mantap. Nah, di sini ini ada area taman, bisa dimanfaatkan untuk taman, bisa dimanfaatkan untuk jemuran juga, dan di atasnya ada skylightnya. Ini jadi pencahayaan dapat, kemudian sirkulasi udara juga dapat. Oh, ini juga masih ada tempat-tempat penyimpanan. Wah, ada ruang rahasia ternyata.
Nih, masih ada tempat-tempat penyimpanan untuk peralatan masak. Di sini juga masih ada. Oh, lumayan kompak ya. Tinggal ditambahin lagi, cari desain interior yang oke. Kemudian kita buat kitchen set sesuai selera. Lanjut. Nah, dari dapur sekarang kita lanjut ke lantai 2. Untuk area lantai 2, kita akan menemukan satu area tangga yang ini lumayan ya. Jadi kesan hangatnya sudah mulai didapatkan dari lantai 2. Karena dia pakai motif kayu. Kemudian untuk railingnya juga sama. Dia bagian atasnya ini pakai kayu beneran ya, bukan motif kayu. Kemudian ini juga ada besinya dan yang bawah ini pakai plat besi yang lumayan tebal. Jadi kokoh ya. Nah, sekarang saya sudah sampai di lantai 2. Kita bahas mana dulu nih? Kamar yang sini dulu. Oke, geser yuk. Nah, ini kamar yang kita lihat dari bagian bawah tadi, semacam ada balkonnya. Nah, bagian sini nih bisa ketemu langsung udara yang segar. Dan ini nih yang saya suka nih. Bentuk jendelanya ini unik banget. Dan ininya juga dia nggak polosan, jendelanya dia masih ada permainan seperti frame-frame begini. Kamar tidurnya sehat, ada sirkulasi udaranya, dan juga ada pencahayaan yang bagus. Cukup lega untuk kamar anak. Lanjut ke kamar tidur utama. Nanti dulu, geser dulu ke sini, ada kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya, kesannya asik ya, kayak ada nyeni-nyeninya gitu loh, karena ketemu lantai ini langsung ada motif-motif seperti ini. Jadi dia keramiknya tuh pakai motif yang lucu ya. Dan area keringnya di sebelah sini bentuk L, area basahnya di sebelah sini. Bisa kita pakai tirai yang bentuknya melengkung gini ya, supaya nggak basah ke situ. Ini ada showernya, ada yang rain, ada yang hand juga. Sirkulasi udaranya bisa, lumayan lega ya, kerasa dingin nih. Ada kisi-kisinya untuk angin. Cahaya dapat, sirkulasi udara dapat, dan di sini ada wastafel dengan ininya pakai marmer, jadi ketutup di sininya nih, nggak terlalu kelihatan. Muncat-muncatnya juga nggak sampai ke area luar. Dan ini ada tempat untuk naruh perlengkapan peralatan mandi. Dindingnya udah full, dia dari bawah sampai atas menggunakan keramik, jadi no lembab-lembab. Lanjut. Nah, ini dia kamar tidur utamanya. Lumayan lega untuk rumah ukuran cuman lebar 5. Wow, ini kesan hangatnya sih pertama masuk tuh langsung dapet ya. Karena apa ya? Karena dia lantainya ini menggunakan ornamen kayu. Kemudian untuk meja riasnya juga kayu. Ini kayu dan ininya motif seperti granit. Jadi kesannya tuh natural, hangat dari permainan dari motif-motif lantai dan dindingnya. Nah, di sini ada satu meja rias yang panjang banget. Ini kita bisa janjian, bukan janjian, bisa barengan ya, suami istri di sini. Tinggal geser sebelahan kacanya, tapi jangan pakai ini, cerminnya pakai yang lebih lebar. Atau kalau kita butuh lemari lebih, nih ceritanya kalian banyak banget bajunya, bisa kita taruh di sebelah sini, masih memungkinkan sampai atas. Dan biasanya cewek-cewek nih seneng berkaca, bisa taruh di sini nih satu lagi cermin, karena tempatnya masih banyak yang bisa kita manfaatkan. Nih di kamar ini saya sukanya adalah ada jendela yang nggak terlalu gede tapi sangat memaksimalkan pencahayaan dan juga sirkulasi udara, karena dia langsung ke bagian belakang rumah. Asik nggak? Asik lah, kalau saya suka sih yang rumah ada banyak pencahayaannya. Untuk area wardrobe di rumah ini kan biasanya dia sudah pakai kaca, kemudian kacanya itu biasanya terang. Sekarang ini kacanya dia pakai kaca film yang gelap, sehingga dari luar ini nggak terlalu kelihatan, tapi ketika kita buka salah satunya langsung otomatis nyala dan ketahuan. Oh, kita mau ngambil baju yang ini, baju yang ini. Dari luar nggak terlalu kelihatan, tapi asik sih. Dan nggak usah rebutan untuk suami istri kalau di kamar ini, karena masih dapat di sebelah sini. Tinggal janjian suami atau istri yang di sana.
Di sini untuk pakaian yang digantung, yang atas untuk bagian yang jarang kita gunakan, dan yang bawah yang paling sering kita gunakan. Jadi pakaian-pakaiannya silahkan diatur sendiri. Tapi asik sih ya, jadi dipakai warna gelap, dan catnya juga ini warna gelap. Jadi nggak monoton, rumah ini, kamar ini nggak monoton. Lihat aja nih, warnanya agak hijau, tapi hijaunya nggak deso. Ininya motif-motif seperti granit, ada motif kayunya juga. Juara deh ini. Nah, kita udah selesai nih reviewnya untuk rumah ini. Ini termasuk rumah favorit karena harganya tadi startnya di 1 eman dan lokasinya ini masuk wilayah tengah kota, jadi nggak sampai belusuk-belusuk begitu. Dan harganya tadi yang menarik, lebar 5, tapi harganya 1 eman di tengah kota. Pengen? Ya udah, buruan kontak saya Rianto. Sampai ketemu.